Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, mari kita buka ibu-ibu kajian kitab kita dalam kitab Qawaidul Arba'. Ibu-ibu ada yang sudah punya kitab aslinya? Atau kitab yang dibagikan oleh panitia? Kitab yang dibagikan, alhamdulillah. Dicoba, dicari di online. Barangkali Mbok Menawi ada kitab aslinya. Kalau ada kitab aslinya lebih baik. Ya, ini saya tak cari-cari di rumah ada kitab aslinya, ternyata ada. Kitabnya tipis, tapi ternyata faidahnya banyak ya. Judulnya Syarhu Majmu'ir Rasail, ada syarah beberapa risalah, di antaranya adalah Qawaidul Arba'. Syarahnya Syekh Hamad bin Abdullah Al-Hamd, Adud Da'wati wal Irsyadi fi Wizarati Syu'unil Islamiyah wad Da'wati wal Irsyad bi mantiqati Ha'il Saudi Arabia. Masyaallah, bagus ini. Dan kalau mau beli kitab tuh ibu-ibu di online ada, ya. Pilih yang kertasnya kuning, tapi bukan kitab kuning. Kalau kitab kuning itu kan yang lebar itu ya. Ini kitabnya kitab seperti ini, tapi ini kalau bahasanya tuh ini kertas kedokteran. Kertas kalau kita dulu nyebutnya warakatut tibbi. Ya, jadi kita berlama-lama di kitab ini ndak sakit mata kita. Ya, ini bedanya kan ada yang kertasnya putih, ada yang kertasnya kuning. Kalau kita suruh pilih yang kertasnya kuning. Ya, tulisannya tapi nggak kuning, tetap tintanya hitam. Ya, kertasnya saja. Baik, silahkan ibu-ibu dibuka. Ya, coba teman-teman tengok kanan kiri. Barangkali ada jamaah yang baru hadir, yang mungkin belum ada kitab. Yuk diajak bareng-bareng, coba tengok kanan kiri. Kanan kiri belakang, boleh. Nah, yang belum dapat, barengan dulu. Silahkan. Ditawarkan aja. Bu, silahkan barengan bu. Gitu. Yuk, sampun. Dan ini bentuk kepedulian kita kepada sesama muslimah. Jadi kalau kita sudah ngaji, akhlak kita harusnya bertambah bagus. Apa diantaranya peduli dengan saudara kita yang mungkin baru datang dan baru bergabung di majelis ta'lim hasanah. Baik, kita mulai ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian kitab Qawaidul Arba', dan ini baru dimulai di awal ya. Kemarin muqaddimah siapa syekh yang mengarang dan kenapa disebut Qawaidul Arba'. Hari ini kita masuk ke kitabnya. As'alullahal karim. Ketemu enggak? Ada. Saya bacakan dulu sampai titik ya. As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adhnaba astaghfara fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Masya Allah. Ini bu, di tempat ibu-ibu ada berapa baris itu? 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris kalimat ini, Masya Allah ya. Ini kalau disyarah, dipotong-potong itu jadi banyak. Ya Masya Allah, poinnya tuh bagus-bagus semua. Pertama, As'alullahal karim. Ini dulu, As'alullahal karim. Di dalam kitab Qawaidul Arba', Syekh rahimahullahu ta'ala sebelum menyebutkan kaidah 1, kaidah 2, kaidah 3, kaidah 4, beliau mendoakan orang-orang yang akan membaca kitab ini, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa ambil pelajaran ya, faidah, bahwa di antara yang bisa kita lakukan ketika akan menulis sebuah kitab, menulis sebuah karya, atau kita akan mengajar, maka minta dulu sama Allah ibu-ibu. Berdoa dulu sama Allah. Misal contoh ibu-ibu mau ngajar,
Ya, jangan kita langsung waliyadzubillah ya menyombongkan diri, ilmuku banyak, referensiku banyak. Belum tentu Bu, orang yang ilmunya dalam, referensinya banyak itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang nanti beliau sampaikan ternyata menyesatkan umat. Ya, itu terjadi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka minta dulu sama Allah. Salat dulu 2 rakaat, minta sama Allah, ya Allah, hamba pengen ngajar, hamba pengen menyebarkan ilmu. Ya Allah, berikanlah kemudahan dalam menyampaikannya. Ya Allah, tidaklah hamba menyampaikan ilmu ini kecuali ingin agar Engkau ridha dengan hamba. Ya Allah, berikanlah hidayah, petunjuk untuk orang-orang yang mendengarkan nanti apa yang hamba sampaikan. Dan ini berlaku ibu-ibu bagi semua guru. Ya. Apakah berlaku kalau yang diajar anak-anak TK berlaku? Apakah berlaku kalau yang mad'u kita atau audien kita adalah orang-orang sepuh berlaku? Ya. Bahkan bukan hanya mengajar ya, namanya kita minta sama Allah. Ketika kita ingin memberikan nasihat ya ibu-ibu, nasihat kepada orang lain, minta dulu sama Allah. Minta sama Allah, ya Allah, saya mau memberikan nasihat ya. Engkau tahu apa yang hamba ingin sampaikan itu benar-benar tulus dari hati. Ya Allah, jadikanlah nasihat yang hamba sampaikan itu sampai ke hati orang yang hamba ingin nasihati. Ya. Dan tidaklah hamba menasihati fulan-fulana kecuali tanda sayang hamba kepada beliau-beliau, kepada mereka. Betapa banyak orang yang sudah memberikan nasihat dari A sampai Z sampai mungkin sudah puluhan kali, tapi ternyata orang yang diberikan nasihat itu tetap mager, tetap nggak berubah. Ya. Kita koreksi, mungkin ada yang salah dalam kita menyampaikan atau kita lupa meminta kepada Allah. Allah yang memegang hati anak-anak kita, Allah yang memegang hati suami kita, Allah yang memegang hati keluarga kita. Minta sama Allah. Ya, jadi jadikan ibu-ibu kalau kita mau berbagi sesuatu, minta dulu sama Allah. Berdoa dulu, sholat dulu, minimal sholat. Kalau lagi tidak haid, sholat jauh lebih baik. Kalau lagi haid, berdoa aja sama Allah, minta sama Allah. Baik. Begitu pula Syekh meminta kepada Allah, As'alullahal Karim. Itu artinya apa As'alullahal Karim? Aku memohon kepada Allah Al-Karim yang maha mulia. Masya Allah ya. Al-Karim adalah sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Dan setiap diri kita kalau mempelajari lebih dalam lagi tentang nama-nama Allah, terutama nama Allah Al-Karim yang maha mulia, kita itu benar-benar semuanya kita akan minta kepada Allah. Dan yang namanya berdoa tuh harus yakin. Berdoa itu harus apa ibu-ibu? Yakin. Makanya kalau orang-orang Arab itu bilang gini, saya sering dengar ya kalau pas lagi ngobrol gitu ya, di waktu dulu di Yaman. Begini ngobrol. Nanti mereka bilang gini, Allah Karim. Ya, Allah itu zat yang Karim, yang mulia. Apa yang kita minta, Allah kasih. Ya. Dan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau hambanya tersebut berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan beri sesuatu yang kita yakini. Tapi kalau kita minta kepada Allah ragu-ragu, kita minta kepada Allah dengan hati yang tidak yakin, ya berburuk sangka kepada Allah. Saya dari kemarin juga udah minta kok nggak dikabulkan. Subhanallah ibu-ibu, itu adalah sesuatu yang Allah akan beri dengan sesuai dengan prasangka kita. Maka kembali lagi bahwa Al-Karim, Allah zat yang mulia, itu maknanya cakupannya luas. Allah tuh mulia. Ketika kita meminta, Allah punya semuanya dan Allah akan beri apa yang kita minta. Ketika kita menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita ibadahi, maka Allah pun akan memberikan balasannya. Ya. Dan Allah Al-Karim, Allah yang maha mulia, itu tidak akan pernah ya, mendolimi hamba-hambanya. Tidak ada. Walaupun mungkin secara zahir ya teman-teman, sebuah takdir itu menurut kacamata kita sebagai hamba Allah mungkin itu tidak baik. Tapi ternyata di sebuah takdir yang Allah berikan kepada kita itu ada hikmah yang kita tidak mengetahui kecuali kita sudah melewati itu. Ada hikmah yang Allah berikan karena Allah itu Al-Karim, Allah mulia, maka Allah tuh nggak pernah dolim kepada hamba-hambanya. Allah itu kalau sudah mentakdirkan sesuatu kepada kita maka Allah berikan yang terbaik. Walaupun mungkin menurut kita kayaknya itu tuh nggak sesuai harapan kita, tapi yakinlah karena Allah Al-Karim, Allah yang maha mulia, dan diantara sifat Allah Azza wa Jalla
dengan kemahamuliaannya Allah tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Ya, Masya Allah. Baik, Rabbal Arsyil Azim. Rabbal Arsyil Azim di sini bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang memiliki arsy. Ya, Allah Rabb yang memiliki arsy. Arsy-nya Allah itu ibu-ibu ada di mana? Ada di atas. Ya. Dan arsy-nya Allah itu termasuk di antara makhluk yang besar, yang agung. Masya Allah. Ibu-ibu pernah dengar nggak sifatnya malaikat? Pernah dengar nggak? Sifatnya malaikat itu terbuat dari cahaya. Malaikat itu punya sayap, ya. Satu sayap malaikat kalau dikepakkan seperti ini maka bisa menutupi bumi, gitu kan? Nah besok itu arsy-nya Allah ini digotong sama malaikat. Bayangin, malaikat sudah besar, ditambah arsy-nya digotong gitu loh. Bisa dibayangin enggak? Itu besarnya luar biasa kan? Akal kita mungkin nggak nyampe untuk berpikir bagaimana arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita harus yakini, harus imani bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di arsy, ya, dan arsy-nya Allah ada di atas, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang saat ini Allah Subhanahu wa taala berada di arsy. Baik. Kemudian Syekh mengatakan an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Kalau di kitab yang ada di depan kita, arti yatawallaka itu artinya menjaga. Tapi sebenarnya ada juga kalau di dalam syarah arti yatawallaka itu yassaraka, memudahkan. Allah memudahkan setiap urusanmu, baik yang ada di dunia maupun yang ada di akhirat. Atau kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang ada di depan kita, yatawallaka yahfaduka. Allah akan menjagamu, menjaga kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Ini doanya Syekh agar Allah menjaga kita. Menjaga kita baik di dunia maupun di akhirat. Ibu-ibu tahu? Manusia yang paling bahagia adalah ketika urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling bahagia adalah ketika anggota badannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa tuh ibu-ibu. Matanya benar-benar dijaga sama Allah, enggak lihat kecuali sesuatu yang baik. Ada kisah, di antara kisahnya itu, ini kisah nyata. Ada seseorang yang awalnya bisa melihat ibu-ibu. Ya, qadarullah masya'afa'al, terjadi sebuah musibah, ya. Akhirnya beliau enggak bisa lihat lagi. Dan terucap dari lisannya beliau itu perkataan begini. Masya Allah ya, ini orang kalau sudah benar-benar beriman kepada Allah itu, yakin kepada Allah tuh bisa mengambil hikmahnya. Menurut ibu-ibu, orang yang tadinya bisa melihat kemudian tidak bisa melihat, itu enak atau enggak? Hah? Nggak enak kan? Tadinya bisa melihat kok tiba-tiba nggak bisa melihat, kan nggak enak. Itu menurut kacamata kita sebagai manusia. Tapi ternyata terucap dari lisan beliau, apa kata beliau? Saya bersyukur kepada Allah ketika Allah mentakdirkan saya untuk tidak bisa melihat. Ini artinya Allah sedang menjaga pandangan mata saya. Ya, artinya hisab di akhirat akan lebih ringan. Setiap apa yang kita pandang itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, ibu-ibu. Ya, dan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, bahwa di antara maksiat yang kita lakukan itu disebabkan dari pandangan. Maka kalau Allah Azza wa Jalla menjaga pandangan seorang hamba, maka Allah tidak menjadikan hamba ini memandang sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Masya Allah. Pengen enggak bu pandangan kita dijaga oleh Allah? Pengen. Jadi Allah palingkan. Kalau misalnya kita lagi jalan nih, lagi di perjalanan, Allah tahu bahwa nanti di depan tuh ada perempatan. Kalau ke kanan, belok ke kanan, di sana ada maksiat. Kalau kita sampai belok ke kanan, mata kita memandang sesuatu yang tidak baik. Maka Allah gerakkan hati kita untuk belok kiri misalnya, atau Allah gerakkan hati kita untuk lurus misalnya. Itu adalah cara Allah menjaga pandangan kita. Masya Allah. Jadi bersyukurlah kepada Allah kalau selama ini yang kita rasakan tuh benar-benar Allah baik banget menjaga pandangan mata kita, tidak melihat sesuatu yang Allah Azza wa Jalla tidak ridhai. Ya, termasuk diantaranya ibu-ibu melihat aurat, ya, melihat aurat orang lain. Misalnya
tontonan-tontonan yang nggak jelas di televisi, itu kan banyak yang mengumbar aurat. Ketika Allah menggerakkan hati ibu-ibu untuk memensiunkan dini televisi yang ada di rumah, maka itu bentuk penjagaan Allah terhadap ibu-ibu semuanya. Masya Allah. Ya. Dan kalau Allah sudah menjaga pendengaran kita ibu-ibu, maka Allah tuh akan kasih kepada kita teman-teman yang salih, teman-teman yang baik. Ya. Pernah nggak kita bersyukur kepada Allah ketika Allah selama ini memberikan kepada kita teman-teman yang baik? Teman-teman yang baik itu, teman-teman yang salihah itu, mereka tidak akan menggibahi atau tidak akan ngomongin orang di depan kita. Ya, dan itu sebagai bentuk penjagaan Allah Azza wa Jalla untuk kita, agar kita tidak mendengar sesuatu yang Allah tidak ridhai. Tapi kalau kita bergaulnya dengan komunitas-komunitas yang di situ tidaklah berkumpul, kecuali yang diobrolin adalah temannya, yang diobrolin adalah suaminya, yang diobrolin adalah mertuanya, maka di situ Masya Allah pendengaran kita tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah jaga pendengaran kita. Dan termasuk di dalamnya ya ibu-ibu yang sering kita itu terjatuh dalam dosa, ya tadi pendengaran, kemudian apa yang kita pandang, yang termasuk juga adalah ucapan. Ya, ketika seseorang itu dijaga lisannya oleh Allah, Masya Allah ya, maka Allah menjadikan seorang hamba ini tidaklah berucap kecuali sesuatu yang Allah ridhai. Masya Allah. Yang keluar dari lisannya itu zikir, yang keluar dari lisannya itu nasihat, yang keluar dari lisannya itu sesuatu yang berfaedah. Masya Allah. Dan ini benar-benar bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata Syekh, penjagaan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Yang tadi saya sebutkan ibu-ibu adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Bagaimana bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat? Di antara bentuk penjagaan Allah di akhirat, maka Allah menjauhkan kita dari api neraka. Itu bentuk penjagaan Allah kepada orang-orang yang Allah cintai. Dan kita tahu ibu-ibu tidak ada, saya yakin satupun dari kita yang bercita-cita ingin masuk neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Maka di antara bentuk penjagaan Allah kita dijauhkan dari api neraka. Di antara bentuk penjagaan Allah di akhirat, ketika matahari lagi panas-panasnya, ya, ketika matahari lagi dekat-dekatnya, Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita sebuah naungan yang mana akhirnya kita tidak merasakan panas yang sangat luar biasa. Itu bentuk penjagaan Allah di akhir. Di antara bentuk penjagaan Allah di akhirat adalah dimasukkannya kita ke dalam surganya. Dan di antara nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada penghuni surga, di antaranya adalah Allah Azza wa Jalla akan menampakkan dirinya untuk para penghuni surga, dan itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya yang hadir, baik yang kajian online maupun yang kajian offline, kelak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian itu kalau diartikan dengan penjagaan. Ya, tapi kalau diartikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita, ya, memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat, maka di antara zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita ya akhwat, ya, di antaranya zikirnya apa? Kalau kita baca di zikir pagi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu kita lagi minta sama Allah agar kita diberi petunjuk untuk menjalani hari ini sesuai dengan apa yang Allah ridhai, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan ibu-ibu tahu, kalau Allah itu sudah memudahkan urusan kita, maka apa yang kita inginkan dari berbagai macam amal salih di pagi hari, kan biasanya ibu-ibu nulis planning tuh. Nggak tahu saya ibu-ibu nulis planningnya malam hari atau pagi hari. Ibu-ibu di sini nulisnya pagi atau malam? Ada tuh jadwal harian gitu kan? Nulis enggak? Atau mengalir begitu aja hari-harinya? Hah? Nulis atau mengalir? Ngalir aja. Nanti kita dibuat terkejut, tiba-tiba usia kita sudah menua. Ya. Selama ini kok saya nggak nulis ya, nggak mentarget ya berapa buku yang harus saya baca. Kita itu seorang muslim ibu-ibu,
Di antara modal terbesar yang Allah berikan itu waktu. Maka cobalah kita memanage waktu kita. Caranya apa? Tulis. Dan nulis sekarang itu boleh di HP. Apa yang mau kita lakukan besok? Dari malam hari itu, ya Allah saya pengen besok sholat duha. Ya Allah saya pengen besok baca Al-Quran 5 lembar. Ya Allah saya pengen besok hadir di majlis ilmu. Ya Allah besok saya pengen puasa Syawal. Mumpung masih ada sisa-sisa Syawal. Ya Allah saya besok pengen sahur. Tulis. Dan berdoa kepada Allah agar Allah meringankan kita untuk melakukan amal saleh itu. Percayalah, orang yang nulis, ibu-ibu, nulis mau apa besok, dengan orang yang ngalir begitu saja tuh beda kualitasnya, pasti beda. Ya. Saya pernah mencobanya waktu Allah takdirkan kepada saya nggak nulis ya. Itu kayaknya hari-hari tuh mana ya, kok targetnya nggak tercapai semua. Beda kalau nulis checklist, ibu-ibu nanti muhasabah, oh alhamdulillah Allah izinkan hari ini untuk ini, alhamdulillah ini tercapai. Ada sesuatu yang membuat kita tuh bahagia gitu loh. Ya coba aja ibu-ibu coba. Ya tulis enggak apa-apa. Nanti ya Allah besok saya mau nelpon orang tua gitu ya. Ditulis checklist nanti. Nah, orang-orang yang dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah Azza wa Jalla memudahkan ia untuk bisa mengamalkan apa yang telah direncanakannya. Masya Allah. Dan yakinlah Bu, kalau kita itu suka nolong sesama hamba Allah, maka kuncinya kalau kita suka nolong, orangnya tuh ringan tangan ya, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Itu kunci. Jadi barang siapa yang ingin dimudahkan urusannya oleh Allah, ditolong oleh Allah, maka mudahkanlah urusan orang lain. Maka tolonglah orang lain. Ya Masya Allah. Maka al-abdu fi auni akhi. Apa pertamanya? Ada yang ingat enggak? Terjemahannya itu pertolongan Allah itu akan datang ketika hamba tersebut menolong saudaranya. Innallaha fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Itu hadisnya. Ya, minta tolong. Tadi juga saya lupa minta tolong sama Allah. Ya Allah, ingatkan. Ya Masya Allah. Baik, kemudian yang keberapa ibu-ibu? Tadi kan Syekh berdoa sama Allah. Doanya apa? Syekh menginginkan kita yang membaca kitab ini, yang mempelajari kitab ini, kitab Qawaidul Arba, Allah akan jaga ya diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Allah akan mudahkan urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Kalau tadi di dunia diantaranya Allah memudahkan kita untuk mengamalkan apa-apa yang sudah direncanakan, itu bentuk kemudahan yang Allah berikan di dunia. Apa bentuk kemudahan yang Allah berikan di akhirat ibu-ibu? Di antara kemudahan yang Allah berikan di akhirat. Bentuknya apa contohnya? Di antaranya masuk surga tanpa hisab. Ya Masya Allah kan. Pengen dah ibu-ibu masuk surga tanpa hisab? Pengen. Ya tapi kuotanya terbatas ya. Kan gitu kan? Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tuh kuotanya terbatas. Semoga kita masuk di dalamnya. Ya, endingnya orang-orang beriman tuh yang masuk surga. Ya. Tapi bukan cuma masuk surga. Pengennya kita masuk surganya tanpa hisab dan tanpa ada berat kalau perempuan tuh dihisab. Ya, saya sering bilang, kayaknya barang-barang kita terlalu banyak ibu-ibu. Maka berdoa sama Allah, ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah, yang belum bisa memanage barang-barang ya Allah, dan masukkanlah hamba ke dalam surgamu tanpa hisab dan tanpa azab. Enak banget Ustazah. Yo, nggak apa-apa berdoa begitu ya. Minta sama Allah. Baik. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, Masya Allah ini juga bagus banget nih. Apa kata Syekh? Syekh nih mendoakan kita yang belajar kitab Qawaidul Arba, di samping tadi Syekh mengatakan semoga Allah menjagamu, memudahkan urusanmu. Yang kedua nih Masya Allah nggak kalah bagusnya ibu. Wa an yaj'alaka mubarakan ainama kunta. Masya Allah, kalau kita yang diajak bicara perempuan, maka wa an yaj'aluki mubarakan ainama kunti. Ya, karena hitobnya perempuan. Apa artinya wa an yaj'aluki mubarakan ainama kunti? Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu orang yang diberkahi. Masya Allah. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Masya Allah. Masya Allah ibu-ibu, di antara kebahagiaan
ya kebahagiaan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang Allah berikan banyak keberkahan. Masya Allah, Masya Allah. Orang yang diberikan keberkahan di dalam kehidupannya tuh Bu, ya, maka Allah tuh akan menjadikan hartanya diberikan keberkahan oleh Allah, pasangannya Allah berikan keberkahan, anaknya Allah berikan keberkahan. Jadi bukan hanya dirinya saja, tapi mencakup semua kehidupannya, semua lini kehidupannya Allah berikan keberkahan di dalamnya. Waktunya Allah berikan keberkahan, ilmunya Allah berikan keberkahan. Masya Allah. Kenapa saya tadi sebut harta dulu? Karena orang itu ketika Allah berikan harta kepada seorang hamba, maka sesungguhnya Allah tuh sedang menguji, ya, apakah hamba ini mampu bersyukur atau tidak. Dan orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla jadikan harta yang Allah berikan amanah kepadanya itu Allah berikan keberkahan. Dia akan gunakan hartanya untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Masya Allah. Dan kita pengennya seperti itu, ya. Dan orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah, ibu-ibu, dalam kehidupannya dimanapun dia berada, maka ia akan bermanfaat untuk orang lain. Catat itu. Masya Allah. Orang yang hidupnya tuh bermanfaat untuk orang lain tuh Bu, kalau sampai orang ini nggak ada, maka keberadaannya dirindukan oleh banyak orang, ya. Ibu-ibu pernah nggak ketemu sama orang baik banget, Masya Allah, suka nolong, suka ngajarin. Kalau ibu-ibu nggak bisa bahasa Arab, kata fulananya, sini, mau belajar bahasa Arab, sini tak ajarin yuk, bareng-bareng belajar. Mau belajar tahsin, sini, yuk belajar bareng yuk, Masya Allah. Terus fulanah ini, Masya Allah, tidaklah ya berucap berkata kecuali mengajak kita kepada kebaikan, suka ngasih kita sesuatu yang bermanfaat. Kalau fulana ini nggak ada Bu, ya ibu-ibu suka ditolong. Kalau lagi mau nikahin anaknya, ibu ditolong nih, maaf ada sedikit harta, monggo silakan dipakai misalnya. Nah ibu-ibu kalau ada orang begini nih, kemudian orang ini meninggal dunia, ibu-ibu sedih nggak? Hah? Atau bersyukur alhamdulillah dia meninggal? Pasti sedih kan kita. Ya Allah, tuh orang biasanya kan gitu, kalau ada orang baik meninggal dunia, masih banyak tuh orang, ya Allah kenapa sih dia tuh baik banget kok malah dipanggil gitu ya. Astagfirullah. Terucap nggak ibu-ibu? Ya Allah, orang baik kok dipanggilnya cepet gitu ya. Bukan orang baik dipanggilnya cepet Bu, memang sudah waktunya pulang. Sudah waktunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Tinggal kita yang belum dipanggil sama Allah siap-siap ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah ya. Jadilah kita orang-orang yang dimanapun kita berada kita bisa memberikan manfaat. Nah, itu orang-orang yang diberkahi oleh Allah. Apa sih arti barakah itu apa? Barakah itu adalah barakah itu adalah sesuatu kebaikan yang bertambah, itu barakah. Jadi kalau kita menjalani hari ini dengan hari kemarin, hari ini lebih baik, berarti Allah memberikan keberkahan untuk kita di hari ini. Tapi kalau hari ini ternyata kita tidak lebih baik daripada kemarin, maka Allah tidak berikan keberkahan kepada kita pada hari ini. Maka minta kepada Allah. Istri yang Allah berikan keberkahan, ibu-ibu, tahu nggak istri yang Allah berikan keberkahan di dalamnya, maka Allah Azza wa Jalla akan jadikan ia istri yang salihah. Masya Allah. Dan istri yang salihah ini, kalau benar-benar dia berbakti kepada suaminya, maka akan Allah mudahkan untuk masuk surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Kan endingnya begitu, Masya Allah kan. Jadi kalau kita tuh diberikan keberkahan oleh Allah dalam kehidupan, Allah akan jadikan kita disibukkan dengan berbagai macam amal solih. Pagi hari sudah disibukkan bikin kopi buat suaminya. Pagi hari sudah disibukkan bikin bekal untuk anak-anak sekolah. Pagi hari sudah disibukkan dengan sholat qiyamul lail. Pagi hari sudah disibukkan dengan sahur. Terus sampai kita tidur lagi. Ya, Masya Allah. Itu orang-orang yang berbahagia. Dan kita pilihannya dua Bu hidup ini. Mau disibukkan dengan berbagai macam amal solih, atau mau disibukkan dengan maksiat. Udah, itu dua tok. Kalau kita membiarkan diri kita diam, maka pasti setan akan mengganggu kita untuk terjerembab ke dalam jurang maksiat. Ya.
Jadi yuk bismillah, ini nasihat untuk diri ana, untuk diri saya terlebih dahulu. Kita minta pertolongan kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di hari-hari kita. Maka dari itu kalau kita zikir pagi hari, apa doanya ibu-ibu? Allahumma inni as'alu apa? Sebentar. Ma fi khairu ma fi hadzal yaumi wa khairu ma ba'da, gitu kan? Wa a'udzu bika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma ba'da. Kita kan sedang minta sama Allah, ya Allah saya pengen kebaikan di hari ini. Berarti kita minta sama Allah keberkahan di dalamnya. Jadi barakah itu bertambah kebaikan, Masya Allah. Dan Nabi Isa alaihissalam, ibu-ibu, itu termasuk orang yang hidupnya diberikan oleh Allah keberkahan. Ya, bahkan para nabi hampir, ya Masya Allah, mereka semuanya adalah orang-orang yang diberikan keberkahan di dalam kehidupannya. Kenapa saya sebutkan Nabi Isa? Karena di dalam surah Maryam, ya ibu-ibu boleh buka surah Maryam. Sudah? Coba dibuka, itu kan ada tuh dalam surah Maryam kata-kata, sebentar. Nah, ini coba ibu-ibu buka ayat 31. Ya, saya bacakan ya. Ketika orang-orang yang ada di sekitar Maryam menuduh Maryam seorang penzina karena telah melahirkan bayi yang ada di depannya. Ya Allah, saya itu kalau gini lebih ya, Masya Allah ya, orang-orang terdahulu kenapa kok Maryam itu dijadikan oleh Allah itu sebagai penghulunya wanita yang ada dalam surga. Ternyata ya ujian yang Maryam dapati di dunia itu berat banget, pakai banget loh. Kalau itu ujian Allah berikan kepada kita, belum tentu kita bisa menerimanya. Coba Maryam nggak pernah ya pacaran, nggak pernah ketemu laki-laki. Tiba-tiba Allah uji, di dalam perutnya ada bayi. Itu kan berat banget kan Bu? Sudah sendirian melahirkan, dituduh oleh orang-orang sekitar penzina. Tapi Maryam tetap tidak bermaksiat kepada Allah. Maryam jalani episode kehidupan itu dengan baik, Masya Allah ya. Sampai akhirnya Allah datangkan pertolongannya, menjadikan bayi kecil yang mungkin secara logika manusia nggak bisa bicara, tapi ternyata bayi ini bicara. Yuk kita lihat di dalam surah Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Ini ayat 29. Fa asyarat ilaih. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakah وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Lihat Bu, Nabi Isa alaihissalam ketika beliau bisa berbicara, dan ini diantara mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang Allah berikan, bisa berbicara dikala masih dalam buayan, maksudnya masih dalam keadaan bayi. Juga Nabi Isa alaihissalam, beliau termasuk orang yang diberikan keberkahan, dan beliau berdoa kepada Allah, wa ja'alani, jadikanlah hamba ya Allah mubarakan ainama kun, jadikanlah hamba ya Rabb orang-orang yang diberikan keberkahan dimanapun hamba berada. Jadi mulai sekarang tulis ibu-ibu, di antara proposal doa yang kita boleh minta kepada Allah, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia boleh, ya. Ya Allah, jadikanlah hamba nih dalam kehidupan nih orang yang barakah, orang yang memberikan keberkahan, orang yang Engkau berikan keberkahan, orang yang Engkau berikan keberkahan. Wa ja'alani mubarakan ainama kun, itu ya bahasa Arabnya. Rabbi ja'alni, boleh juga Rabbi ja'alni mubarakan ainama kun. Wahai Rabb kami, wahai Rabbku, jadikanlah hamba orang yang barakah, ya barakah dimanapun hamba berada. Saya tulis ya doanya. Rabbi ja'alni mubarakan ainama kuntu.
Rabb, ya Allah. Allahumma ij'alni. Boleh Allahumma, boleh Rabbi ij'alni. Mau pakai yang mana ibu-ibu? Allahumma ij'alni, ya Allah, jadikanlah hamba. Atau Rabbi ij'alni. Rabbi ij'alni, ya Allah. Enggak apa-apa, sama ya. Jadikanlah hamba, jadikanlah saya orang yang engkau berikan keberkahan dimanapun saya berada. Nah, ini doa Bu, minta sama Allah. Sampun. Boleh diulangi doanya. Rabbi ja'alni mubarakan aynama kuntu. Wahai Robku, jadikanlah saya orang yang engkau berikan keberkahan dimanapun saya berada. Jadi Allah akan berikan keberkahan waktu, Allah akan berikan keberkahan harta, Allah akan berikan keberkahan hidup, Allah akan berikan keberkahan dalam setiap lini kehidupan kita. Masya Allah. Nah, sudah Bu. Kenapa sih kita itu harus banyak-banyak berdoa Bu? Karena ternyata apa yang kita alami hari ini tuh, ya coba ingat-ingat deh. Apa yang Allah takdirkan kepada kita hari ini itu, atau apa yang Allah takdirkan kepada kita di hari-hari kemarin itu ternyata diantaranya kita pernah meminta kepada Allah. Ya nggak ibu-ibu? Misal ibu-ibu minta sama Allah, ya Allah saya mohon kepadamu berikanlah kepada hamba teman-teman yang salihah. Hari ini Allah izinkan ibu-ibu dapat teman-teman salihah. Ini diantara sebabnya apa? Karena dulu ibu-ibu pernah minta sama Allah. Ya. Tadi malam ibu-ibu sebelum saya tidur itu saya diajak ngobrol sama putri saya. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan untuk kehidupannya. Dia belum bisa datang ke sini, tadi izin Umi ada sesuatu yang mau digarap dan ikut kajiannya online kata beliau ya, kata dia. Putri saya itu bilang ke saya, Umi ini ada bagus nih podcast Syekh, namanya pernah dengar enggak ibu-ibu? Syekh Abdullah Al-Jarullah. Hafizahullahu taala. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau itu dokter, bukan dokter yang punya 10 kiroat. Masya Allah, merinding ya. Ternyata 10 kiroat tuh ibu-ibu kalau kita kan belum punya, walaupun 1 kiroat ya. Kita kan hanya baca selama ini Quran 1 kiroat, tapi itu syekhnya ini punya 10 kiroat plus dokter. Masya Allah. Dan beliau tuh diantara podcastnya itu yang saya dengar ada di YouTube. Judulnya Al-Muqri'ut Tabib Dr. Abdullah Al-Jarullah yuhki rilhatahu bainal iqra'i wat tib. Jadi beliau bercerita tentang kehidupan beliau, dan beliau bilang begini ketika ditanya oleh ininya ya, oleh yang kalau podcast kan apa itu namanya? Oleh yang punya acaranya ya. Itu ditanya, "Ya Syekh, coba engkau tuh bisa seperti ini, Masya Allah, Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya jadi dokter, mukri itu orang yang ngajar Al-Quran Bu. Yang ngajar Al-Quran itu apa? Diantara kuncinya itu apa? Apa kata beliau? Ad-du'a'u summa ad-du'a'u summa ad-du'a. 3 kali beliau menyebut. Kata beliau doa, doa, dan doa. Dan dari kapan beliau mulai berdoa? Dari ketika beliau, kata beliau, dulu waktu saya masih di marhala SMP, saya itu berdoa sama Allah. Ya Allah, saya pengen sebelum belajar tuh Bu berdoa. Ya Allah, jadikanlah apa yang saya pelajari mudah untuk saya cerna. Berdoa sama Allah. Untuk bisa saya pahami. Ibu berdoa enggak? Apa lupa ya? Siapa yang memahamkan kita? Allah. Ya minta sama Allah. Ya Allah, niat. Ya Allah, saya mau datang ke pengajian. Ya Allah, saya pengen ngamalin ilmu yang saya dapatkan di pengajian. Itu doa. Ya. Dan saya ini selalu berdoa begini katanya ya. Allahumma ja'ali hubbi fi qulubihim ka hubbil ma'il barid 'ala dhamma. Jadi beliau tuh berdoa, ya Allah, saya tuh pengen orang-orang yang bagus-bagus ilmunya itu cinta kepada saya dan diringankan untuk membagi ilmu kepada saya. Dan Masya Allah banyak para masyayikh yang akhirnya memberikan ilmu kepada beliau, termasuk diantaranya Syekh Al-Akhdar yang imam di Masjid Nabawi yang terkenal. Masya Allah bacaannya bagus banget, itu juga gurunya beliau. Masya Allah. Dan beliau diantara doanya ibu-ibu, nah ini persis nih doanya nih. Doa beliau, Allahumma ja'alni mubarakan aynama kuntu wa ajril khaira ala yadayya wanfa' biyal islam wal muslimin. Ini doa beliau, mau saya tulis enggak?
Ini doanya beliau. Apa artinya? Allahumma ya Allah ij'alni, jadikanlah hamba mubarakan, orang yang engkau berikan keberkahan, ainama kuntu, dimanapun aku berada, wa ajril khaira, dan alirkanlah kebaikan, ala yadai, dari kedua tanganku, wanfa' biyal islam wal muslimin, dan jadikanlah hamba orang yang bermanfaat untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Mau? Bener mau, tapi harus diamalin loh ya. Jangan asal tulis menulis. Dibaca. Nih ibu-ibu nih doanya nih. Dan beliau Masya Allah, Allah jadikan hari ini beliau bermanfaat untuk orang banyak. Jadi dokter, kalau ada yang sakit, ya atas izin Allah bisa bermanfaat. Kalau ada orang yang hatinya sakit, beliau ajarkan Al-Quran. Masya Allah. Allahumma ja'alni. Tulis, diamalkan ya ibu-ibu. Allahumma ij'alni. Allahumma ja'alni mubarakan. Masya Allah doanya beliau juga nih. Mubarakan ainama kuntu. Ainama kuntu wa ajril khairah. Wah ini bagus nih. Saya juga belum doa ini nih Bu. Wa ajril khairah ala yadayya wanfa' biyal islam wal muslimin. Baik. Ya, Masya Allah. Ya Allah, berkahilah ya kehidupanku dimanapun saya berada, dan alirkanlah kebaikan dari kedua tanganku, manfaatkanlah diriku untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Ada 3 poin berarti yang diminta ya. Keberkahan dalam kehidupan, ya jadikanlah kebaikan itu Allah alirkan dari tangan kita, dan jadikanlah kita orang yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Masya Allah. Sudah ibu-ibu? Untuk artinya sudah ditulis belum? Tulis dengan pemahaman ibu-ibu. Ya. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau, jadikanlah hamba orang yang diberikan keberkahan dimanapun hamba berada. Kemudian alirkanlah kebaikan dari tangan hamba, dan jadikanlah hamba orang yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Baik. Kemudian Syekh menyebutkan kembali, apa kata Syekh? Wa an yaj'aluka atau yaj'aluki. Ya. Dan semoga, Masya Allah Bu, kita belum belajar kaidahnya, udah banyak doa nih dari Syekh. Dan semoga Allah jadikan engkau mimman idza u'tiya syakar. Masya Allah. Orang-orang yang kalau Allah beri nikmat, maka engkau bersyukur. Masya Allah. Masya Allah ya. Wa idza butuliya sabar. Kalau Allah berikan kepada engkau ujian, musibah, maka semoga Allah jadikan engkau bisa bersabar. Wa idza aznabas taghfar. Dan ketika kita terjatuh dalam dosa, ya kata saya, semoga Allah jadikan engkau orang yang cepat-cepat untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menutupnya, fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Dan ketiganya itu adalah tanda kebahagiaan. Masya Allah. Jadi kebahagiaan sejati itu Bu, kalau kita diberikan nikmat, Allah ringankan kita untuk bersyukur. Kalau kita diberikan musibah, Allah ringankan kita untuk bisa bersabar. Dan kalau kita melakukan dosa, Allah ringankan lisan kita untuk beristighfar. Masya Allah, ini adalah kebahagiaan sejati. Masya Allah. Bersyukurlah kepada Allah ibu-ibu kalau Allah kasih kita makan, kalau Allah kasih kita minum, ya. Karena kalau siapapun di antara kita yang habis makan kemudian kita membaca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin, ya, maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Masya Allah. Jadi jangan lupa kalau kita makan, kalau kita minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita tahu ya, saudara-saudara kita di Palestina sudah berapa bulan tidak makan, gitu kan ya. Masya Allah ya. Sudah berapa bulan mereka tidak mendapatkan makanan yang biasa mereka makan.
Dan didiklah anak-anak kita, ibu-ibu, terutama kita sebagai seorang ibu, untuk mendidik anak-anak kita kalau makan dihabiskan. Kalau makan dihabiskan. Ya. Nak, jangan buang-buang makanan, nak. Nak, makan secukupnya. Kalau kamu makannya sedikit, ambil sedikit dulu, habiskan. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu, nak, nggak dapat makan, nggak dikasih Allah makan untuk hari-hari ini, tapi Allah kasih dia iman, gitu ya. Ya, masya Allah. Ya, kita sounding terus anak kita, karena anak tuh sedih banget ya. Saya tuh sedih banget ketika kemarin melihat banyak sekali, nggak satu dua bu, jamaah umroh yang kalau ambil makanan di hotel itu ambil sesuai hawa nafsunya. Maksudnya sesuai hawa nafsu tuh saya sedih banget ya. Ambil semuanya, buk-buk yang diinginkan. Saya waktu mau makan sama suami di meja tuh, ya udah selesai tuh, udah ditinggal. Astagfirullahaladzim. Itu nasi masih banyak, lauk masih banyak, nggak tahu yang dimakan cuman apa, ditinggal. Ya, belum minuman-minuman, nggak cuman satu gelas, beberapa gelas. Ya Allah, perut kita tuh kayak mana gitu loh. Dan itu di antara tanda kita nggak bersyukur sama Allah. Jadi di antara cara kita bersyukur kepada Allah, kalau makan dihabiskan, kalau makan berdoa sama Allah. Kemudian nanti kita jadikan apa yang sudah kita makan itu ya untuk jatah, untuk modal beribadah. Beda loh bu, orang yang dihidangkan makanan, ya kemudian sebelum makan tuh ini dulu, apa namanya Mbak Ika, refleksi apa sih? Namanya tuh diem dulu gitu loh. Terus bilang, ya Allah, hamba bersyukur ada makanan hari ini gitu loh. Bilang aja dulu, ya Allah, alhamdulillah ada makanan di depan hamba ya Allah. Ya Allah, semoga makanan ini bisa menambah kekuatan hamba untuk bisa sholat duhur misalnya. Itu ketika dimakan, ya kita dapat pahala loh bu. Tapi beda orang kalau makan asal makan. Ya. Dan ibu-ibu, saya pesan kepada ibu-ibu. Kan saya nggak bisa juga nasihatin orang-orang jamaah umrah yang meninggalkan makanan begitu banyak. Saya sekarang pesan kepada ibu-ibu, kalau suatu hari Allah kasih kesempatan ibu-ibu untuk umrah, ya alhamdulillah ya, untuk haji, maka tolong ambil makanan secukupnya. Ya, nggak boleh kita buang-buang makanan haram, nggak boleh. Ya. Nanti apa yang kita tinggalkan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil secukupnya. Kalau memang mau nambah nanti. Ambil secukupnya, habiskan, ambil lagi. Dan itu di antara cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Idza utiya syakar, ya kalau Allah kasih kita nikmat, kita bersyukur. Orang-orang beriman tuh, ibu-ibu, ucapan yang keluar dari lisannya tuh bersyukur terus. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Walaupun kalau kita dikasih nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Kalau kita dikasih ujian oleh Allah, ya, dikasih nikmat sakit, maka kita ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi bersyukur sama Allah. Ya. Baik. Saya nggak akan membahas masalah syukur karena nanti panjang kali lebar. Insya Allah nanti saya berikan bab tazkiyatun nufus ini, kenapa kita harus bersyukur dan apa saja rukunnya nanti di Masjid Green Hill besok. Insya Allah jadwal saya ada di sana. Baik, wa idza btuliya sabar. Kalau Allah kasih kita musibah, kita bersabar. Dan masya Allah ibu-ibu, sabarnya kita menghadapi musibah itu dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dan sabar itu bukan hanya teori ya ibu-ibu, prakteknya yang berat. Ya saya juga lagi mencoba untuk bersabar. Ya masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita orang-orang yang bersabar. Ya, karena orang-orang yang bersabar itu pahalanya masya Allah sangat-sangat luar biasa yang Allah sediakan kejutan nanti. Ya masya Allah. Wa idza adnaba istaghfar, orang yang dia berdosa ya kemudian dimudahkan langsung beristighfar, itu juga hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah orang-orang yang berbahagia. Baik, kemudian lanjut. Apa kata Syekh? I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Saya baca dulu. Annal hanifiyyata millatu Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Di sini i'lam arsyadakallah. I'lam ibu-ibu, ketahuilah. Artinya ketahuilah. Dan ini menunjukkan rasa sayangnya Syekh kepada para penuntut ilmu. Dimulai dari i'lam, ketahuilah. Jadi dalam metode penulisan juga ada kaidahnya.
Di antara kaidahnya tadi, Syekh mendoakan dulu para calon-calon pembaca kitabnya. Itu di antara bentuk sayangnya Syekh ya kepada para pembaca. Masya Allah ya. Yang kedua, Syekh menuliskan dengan kalimat yang sangat bagus. I'lam, ketahuilah. Arsyadakallahu li ta'atihi. Didoain lagi kita nih ibu-ibu. Tadi kan udah doa panjang kali lebar tuh ya di atas ya. Ini didoain lagi sama Syekh. Arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu, memberikan petunjuk kepadamu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita tuh nggak bisa Bu sholat kalau nggak dapat taufik dari Allah. Kalau nggak dapat petunjuk dari Allah, kita nggak bisa sholat. Kita nggak bisa Bu pakai jilbab, pakai kerudung keluar rumah kalau nggak dapat taufik dari Allah. Kalau nggak diberikan petunjuk oleh Allah. Maka apa yang selama ini kita rasakan dari berbagai macam ketaatan, itu pada dasarnya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka saya mendoakan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Maka Syekh menjelaskan, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millatu Ibrahim. Syekh menyebutkan bahwa annal hanifiyah millata Ibrahim. Bahwa al-hanifiyah ibu-ibu maksudnya adalah jalan yang lurus. Ya, hanifiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyeru, maksudnya hanifiyah itu menyeru kepada tauhid. Ya. Menyeru hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu hanifiyah. Jadi berarti sama ya Ustazah, zaman dulu sebelum Rasulullah diutus ke muka bumi ini, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini, semua para nabi itu sama menyerunya agar umatnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan apa? Syariatnya. Ya. Tujuan misinya sama, tapi syariatnya yang membedakan. Ya, baik. Kemudian disebutkan bahwa apa sih hanifiyah itu? Anta abudallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu. Ya, hanya satu ilah yang berhak kita sembah. Kalau kita berdoa, berdoalah langsung kepada Allah, enggak usah pakai ya jalan lain ya. Kita minta misalnya sebagai wasilah sesuatu yang Allah Azza wa Jalla tidak pernah jelaskan. Misalnya kita minta kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia untuk mendoakan kita, apakah itu dibenarkan ibu-ibu? Tidak. Tapi kalau orang solehnya masih hidup, apakah boleh kita minta doa? Boleh, karena doa itu ibadah. Ya. Maka orang-orang yang dia beribadah hanya kepada Allah, ya, menyembelih hanya untuk Allah, salat hanya untuk Allah, berdoa hanya untuk Allah, maka itu yang disebut dengan hanifiyah. Jadi beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan apa-apa yang dilakukannya dalam beragama. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan itu adalah ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan ibu-ibu? Tujuan hidup kita itu untuk apa? Nah ini nih. Kenapa orang Islam itu dikuatkan oleh Allah walaupun masalah seabrek-abrek, tapi tetap Allah kuatkan karena dia tahu tujuan hidup Allah menciptakan ia tuh untuk apa. Beda sama orang-orang yang tidak memegang agama Islam. Ya, banyak di antara mereka yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa? Karena mereka bingung untuk apa dihidupkan. Ya. Dan ini yang Masya Allah ya, yang harus kita syukuri adalah Allah jadikan kita seorang muslim. Maka di antara tujuan penciptaan Allah, apa kata Allah dalam surah Az-Zariyat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ibu-ibu ketahuilah bahwa ada saudara kita yang bernama jin ya, yang mereka juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah. Jadi kalau manusia ada yang mentauhidkan Allah, ada yang menyekutukan Allah, jin juga begitu. Ada yang mentauhidkan Allah, ada yang menyekutukan Allah. Jadi jangan kita katakan bahwa jin itu semuanya buruk, enggak. Ya, ada juga yang mereka mentauhidkan Allah. Bahkan salah satu syekh, saya lupa namanya, Syekh Abdul Wahid Bali yang dari Mesir. Yang beliau didatangi oleh jin, tapi enggak ada rupanya, suaranya aja.
Jin itu berterima kasih kepada syekh yang telah mengajari ilmu di majelisnya. Jadi ibu-ibu tuh yang kosong-kosong gitu ya, kanan kiri, mungkin bisa jadi ada jin yang ikut. Tapi saya nggak mau dikasih kesempatan itu oleh Allah, nggak mau. Tiba-tiba ada suara ya, Ustazah Aziza jazakillah khair gitu ya. Tapi memang ada jin yang menuntut ilmu, ada. Makanya kalau ibu-ibu sholatnya ini PR nih. Dan ini nasihat untuk diri saya juga. Sholat tubuh, kenapa kita harus dirapatkan sholatnya? Antara kaki dan kaki itu harus rapat, bukan sajadah. Boleh sholat rapat gitu, kaki dan kaki. Itu karena ada jin yang sholat juga. Ya, ada jin yang sholat dirapatkan, dan itu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita pengen dimasukkan surga oleh Allah, rapatkan saf-saf kita. Baik. Nah, ibadah ini apa sih arti ibadah? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah ini, saya percepat ya. Ibadah ini adalah setiap atau segala sesuatu dari kebaikan, kullu amrin jami', yang mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah semuanya. Ibadah itu definisinya semua amal sholih atau kebaikan yang mengundang ridhonya Allah. Dan itu ibadah. Dia bukan hanya cakupannya sholat, puasa, bukan. Ibu-ibu kasih makan orang, itu ibadah. Ibu-ibu kasih jalan ke orang, itu ibadah. Ibu-ibu apalagi teman-teman, nyebarkan flyer kajian, itu ibadah. Di sesuatu yang mengundang ridhonya Allah, itu ibadah. Sebaliknya, sesuatu yang tidak Allah ridhoi, itu bukan ibadah. Jadi ibadah itu cakupannya luas ya, segala sesuatu yang mengundang ridhonya Allah itu adalah ibadah. Baik. Kemudian Syekh melanjutkan, faida arafta, sedikit lagi Ibu, anna Allaha khalaqaka li'ibadatihi fa'lam. Kalau engkau tahu bahwa Allah menciptakan engkau untuk beribadah, maka ketahuilah apa yang harus kita lakukan. Annal ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Nah, ini nih digaris bawahi. Ibadah itu tidak dinamakan ibadah. Nah, ibadah ini semua perbuatan baik, amal salih yang kita lakukan yang mengundang ridhonya Allah, itu tidak dinamakan ibadah kalau kita tidak menyerahkannya hanya untuk Allah. Nah, illa ma'at tauhid. Jadi kalau kita umroh tapi ternyata ada terselip ya di dalam hati kita, umroh kita bukan untuk Allah tapi untuk mendapatkan pujian manusia semata, untuk mendapatkan dunia semata, berarti belum disebut ibadah. Kenapa? Karena belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hubungannya dengan niat. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at tahara. Sebagaimana salat tidak dinamakan salat kalau tidak didahului dengan berwudu. Tahara di sini berwudu. Wa idza dakhala syirku fil ibadah. Kalau menyekutukan Allah itu, ada niat-niat selain untuk Allah itu masuk dalam ibadah, fasadat, maka ibadahnya rusak. Ya, ada orang bikin makanan, ya disedekahkan, tapi bukan untuk Allah. Ya, disedekahkannya untuk bangsa roh-roh halus misalnya ya, untuk syaitan. Itu bukan ibadah, bukan sedekah artinya. Kenapa? Karena bukan untuk Allah. Ya. Atau orang menyembelih. Ya. Orang menyembelih bukan untuk Allah tapi dilarung ke laut, yaitu bukan disebut ibadah. Kal hadasi idza dakhala fit tahara. Ya, ibadah itu akan menjadi rusak seperti ketika ada hadas yang dia masuk ke dalam tahara. Orang berwudu tapi dia ternyata terkena najis, maka wudunya atau salatnya tidak sah. Fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadah afsadaha wa ahbatal amal. Kalau kalian tahu, kalau engkau tahu bahwa syirik itu, menyekutukan Allah itu, kalau bercampur dengan ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut dan menjadikan amal ibadah kita tidak berarti di hadapan Allah. Ahbat, maksudnya batal, enggak dianggap sama Allah. Wa sara sahibahu minal khalidina finnar, arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Ya, jadi harusnya kita nih Bu, materi yang harusnya kita kaji di awal-awal menuntut ilmu itu diantaranya adalah bagaimana mengikhlaskan niat kita dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan disisipi dengan
sesuatu yang itu mencederai pahala kita di sisi Allah. Ya. Baik. Kemudian di sini la'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah wa hiya syirku billah alladhi qala Allahu fihi innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa dzalika bi ma'rifati arba'ati qawaid dzakaraha Allahu ta'ala fi kitabih. Maka saking sayangnya Syekh kepada kita, ya agar kita tidak terjerumus dalam menyekutukan Allah, alhamdulillah nih Allah berkasih nih kepada kita kesempatan untuk mempelajari 4 kaidah nanti ya insyaallah. Dan mohon doanya ibu-ibu, mohon doanya sekali lagi, semoga Allah mudahkan kita dari 4 kaidah itu 4 pertemuan selesai. Ya. Dan sekali lagi diingat-ingat, bagi yang nggak pernah absen ngaji terus, ya nanti di akhir kajian ya ada kesempatan, boleh silahkan untuk datang ke saya, ya kemudian menjelaskan, saya hadir semua dalam kajian. Kemudian saya coba tanya-tanya sebentar apa yang dipahami dari kajian yang telah diikuti. Nggak apa-apa, lisan aja. Ujiannya lisan, ya, nggak tekstual nggak. Nanti kalau saya kira ibu-ibu sudah paham, ibu-ibu sudah masya Allah mungkin, nggak. Apalagi masya Allah ustazah saya mau menghafal Qawaidul Arba', masya Allah. Nanti insya Allah saya kasih tazkiyah, ya saya kasih apa bahasanya sanad ya, insya Allah, bidnillahi taala. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi insya Allah. Yuk semangat lagi, masih ada 4 kaidah. Ya, insyaallah 4 pertemuan selesai. Ya. Dan 4 pertemuan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Wallahu taala alam, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Jazakumullahu khaira. Barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.